Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menparekraf dalam kesempatan itu juga mempromosikan ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, selebritas sekaligus konten kreator Raffi Ahmad, Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf Indra Nitua, Kadisbudpar Kabupaten Bogor Mulyadi, Kepala Bidang Destinasi Disparbud Provinsi Jawa Barat Aris Dwi Subiantoro, Camat Cisarua Deni Humaydi, Kadis Tugu Selatan Eko Windiani, serta Ketua Asosiasi Desa Wisata Kabupaten Bogor Deni Amarullah. Desa Tugu Selatan Kabupaten Bogor dikenal sebagai desa wisata berkembang yang memiliki banyak sekali daya tarik wisata bagi wisatawan lokal dan internasional. Desa Tugu Selatan memiliki daya tarik seperti souvenir fashion berupa batik dengan motif khas komoditas dari perkebunan Gunung Mas Bogor. Di Desa Tugu Selatan juga ada daya tarik di bidang produk ria seperti lukisan bakar dan karya seni lainnya. Desa Tugu Selatan juga memiliki wisata atraksi budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Yang tak kalah menarik, Desa Wisata Tugu Selatan juga dikenal dengan lokasi sport tourism para layang. Desa Tugu Selatan secara digital juga berkembang karena desa ini memiliki website dan YouTube mengenai informasi kegiatan di desa wisata, sehingga bisa menjadi referensi bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Selain itu juga banyak tersedia homestay sebagai tempat istirahat dan tempat penginapan untuk wisatawan. Harapannya kita ada 3. Pertama, bahwa desa wisata ini simbol kebangkitan ekonomi nasional. Kedua, kita harus tingkatkan keterampilan dari masyarakat karena terpaksa COVID-19 kita harus berinovasi. Jadi tadi sudah ngajarin bagaimana menciptakan konten-konten. Dan konten-konten kreatif ini kita harapkan bisa meningkatkan kunjungan ke desa wisata Tugu Selatan. Ketiga, dan ini terakhir, pemerintah ingin memberikan program yang betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi harapan kita fokus pada pemulihan ekonomi kita dan desa wisata Tugu Selatan. Mari mengajak desa-desa wisata lainnya untuk berpartisipasi di Anugerah Desa Wisata 2021. Lewat kunjungannya, Menparekraf juga turut mempromosikan ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Menparekraf ingin lebih banyak desa-desa di Indonesia berpartisipasi di ajang ini agar 57.000 desa di seluruh Indonesia yang memiliki daya tarik wisata tergerak untuk mendaftarkan desanya ke dalam program ADWI 2021. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 diharapkan dapat meningkatkan pengembangan desa wisata baru dan memberikan suguhan menarik kepada wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik melalui desa-desa wisata di Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 akan mengusung 7 kategori penilaian bagi desa wisata mendaftar, di antaranya CHSE, Desa Digital, Souvenir, Daya Tarik Wisata, Konten Kreatif, Homestay, dan Toilet. Kategori-kategori tersebut diharapkan mampu mendorong berkembangnya desa wisata menjadi wisata berkelanjutan dan sebagai bahan baku meningkatkan kualitas yang dapat diikuti oleh semua desa di Indonesia. Pendaftaran ADWI 2021 telah dibuka dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2021. Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa wisata di masa pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong seluruh desa wisata yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Hal tersebut disampaikan Menparekraf saat melakukan kunjungan ke Desa Wisata Penting Sari, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut mendampingi Menparekraf Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan Kemenparekraf Indra Nitua, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf Vincentius Jemadu, Ketua Desa Wisata Penting Sari Doto Yogantoro, Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Asti Wijayanti, Artis Ayu Dewi, dan konten kreator Analisa Widianingrum. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 merupakan ajang untuk menjadikan desa wisata yang ada di Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, bersaing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan ini sekaligus membangun motivasi bagi pengelola desa untuk mengembangkan dan menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi dengan mengedepankan kearifan lokal. Dan keterampilan yang kita bangun hari ini adalah bagaimana teknologi dan protokol kesehatan memastikan bahwa Penting Sari ini menjadi desa andalan dan unggulan untuk kebangkitan pariwisata kita dan tentunya ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Jadi desa wisata yang kita kunjungi ini juga bisa dilalui oleh kegiatan goes, dan goes ini adalah sports tourism. Selain itu
Saya juga akan mendorong beberapa cabang lain seperti triathlon, lari, renang, golf, para layang, juga off-road. Kami bekerja sama dengan perwakilan ini, kebetulan ada juga di rombongan ini, untuk mendorong kegiatan pariwisata berbasis off-road. Tadi kebetulan kita sudah menikmati juga. Di Penting Sari ini ada kegiatan off-road yang dikemas begitu menariknya. Kenapa Penting Sari ini bisa terus berkelanjutan? Karena pengelolaannya itu penuh dengan konsep tata kelola yang baik, keterbukaan, perlibatan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, juga ada fairness, sangat berkeadilan, karena semuanya terlibat. Ada inovasinya, ada adaptasinya, dan terakhir ada kolaborasi. Harapannya desa-desa wisata ini bukan hanya one off gitu, bukan hanya one hit wonder, bukan hanya 1-2 tahun, tapi setelah itu tidak berkelanjutan, tapi ini bisa memanjang. Penting Sari ini sudah 15 tahun lebih. Nah, ini yang harus menjadi satu inspirasi bagi community based tourism atau desa-desa wisata. Salah satu desa yang mampu menjadi motivasi bagi desa-desa lain yang ada di Provinsi DIY, yaitu Desa Wisata Penting Sari. Terletak di lereng Gunung Merapi, luas desa ini mencapai 103 hektar. Dulunya desa ini termasuk ke dalam desa termiskin di antara desa-desa yang ada di lereng Gunung Merapi. Namun dengan semangat dan kegigihan yang kuat, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, desa wisata ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berbagai penghargaan bergengsi pun diraih oleh Desa Wisata Penting Sari, di antaranya Green Bronze Indonesia Sustainable Tourism Award dalam kategori ekonomi pada 2017. Juara 2 Festival Desa Wisata Kabupaten Sleman, Yogyakarta kategori mandiri pada 2018, dan Desa Wisata Penting Sari masuk ke dalam 100 besar destinasi pariwisata berkelanjutan di dunia menurut Global Green Destination Days pada 2019. Atraksi wisata yang disuguhkan berbasis alam, seni, budaya, dan kreativitas, seperti menaiki mobil jeep ke Gunung Merapi, menyusuri sungai berbatu di Kali Kuning, belajar memainkan alat musik gamelan, membuat kreasi wayang dari rumput, membatik, menari, membuat kopi tradisional yaitu robusta, hingga bercocok tanam. Aktivitas tersebut sangat lekat dengan suasana khas pedesaan. Ketua Desa Wisata Penting Sari Doto Yogantoro menjelaskan bahwa untuk menikmati seluruh atraksi wisata di Desa Penting Sari, pihaknya menawarkan paket-paket wisata yang sudah termasuk dengan penginapan. Jumlah homestay di Desa Penting Sari pun cukup banyak, ada sekitar 60 homestay. Tamu yang datang ke desa wisata ini pun dibatasi, dan bagi yang ingin menikmati kehidupan pedesaan, harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Doto menjelaskan bahwa segmentasi desa ini, 80% anak sekolah yang mayoritas berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Kalimantan. Ia pun menuturkan salah satu aspek terpenting dalam menjadikan desa sebagai desa wisata yang berkelanjutan adalah budaya dengan kearifan lokalnya. Karena jika hanya mengandalkan objek tertentu, tanpa melibatkan budaya, akan sangat sulit untuk bertahan. Untuk ajang ADWI 2021, memiliki 7 kategori penilaian yang terdiri dari kategori CHSE, konten kreatif, homestay, toilet, desa digital, souvenir, dan daya tarik wisata. Tim Eljan Media melaporkan.